produk-produk yang dihasilkan seperti tas, seperti dari buahnya juga bisa dijual, dari buahnya juga bisa diolah. Jadi juga harus memanfaatkan adanya digitalisasi. Bagaimana cara market mereka tuh sampai di nanas itu memang benar-benar gak ada yang ngebuang Kak Amel. Terus juga dijadikan kemarin pakan peternak sapi ya. Itu ada queen, bukan ratu ya Kak ya. kalau ada queen ada king. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Halo. semuanya. Perkenalkan, nama aku Amelia Aura Aku Miranda Saktiva Junior. dan kita merupakan mahasiswa semester 2. Oke, kita ini merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kediri, Prodi Manajemen. Prodi Manajemen, teman-teman. Nah, kita kali ini mau ngobrolin apa sih, Mbak? Siapa tadi, Mbak Merlinda ya? Kita mau ngobrolin apa aja sih kegiatan Kita. kita di semester 2 ini. Oke. Betul. Nah, salah satunya teman-teman, aku mau spill dikit ya, kita itu baru aja membuat suatu karya ilmiah ya. Nah, karya ilmiahnya berbentuk jurnal. Betul. Nah, karena kalau ngomongin prodi manajemen ya teman-teman, nggak jauh-jauh ya tentang bisnis. Apalagi kalau udah nyangkut bisnis tuh nyangkutnya UMKM gitu ya Mbak Merlinda. Nah, tapi menurut Mbak Merlinda nih, UMKM itu seperti apa sih? Jadi UMKM itu adalah usaha mikro, kecil, dan menengah yang di dalamnya itu terdapat kayak modal terbatas, kelompok individu, ataupun perorangan. Jadi walaupun ruang lingkup mereka kecil, tapi mereka juga berpotensi memberikan kontribusi yang nyata bagi perekonomian nasional. Karena kan di dalamnya juga mereka mengangkat pekerja lokal yang nantinya juga bisa mengembangkan inovasi produk dari masing-masing daerah mereka, seperti itu. Oke, nah biasanya kan kalau di daerah-daerah tersendiri itu kan mempunyai produk-produk unggulan gitu ya. Nah, di dalam karya ilmiah kita teman-teman, itu kita mengambil dari banyak tema, itu ada salah satu subtema. Nah, ini salah satunya yaitu UMKM gitu. Nah, kenapa sih kita pilih subtema UMKM gitu? Karena ya Kak Mel, yang pertama, UMKM ini merupakan background dari Kabupaten Kediri juga, khususnya kayak gitu. Kebetulan kan UMKM itu nggak jauh dari manajemen ya, kayak mata kuliah kita seperti itu. Betul-betul. Jadi kalau ambil UMKM itu pasti kita nanti fokusnya ke produk apa aja sih unggulan yang ada di kabupaten maupun kota Kediri, seperti itu. Betul. Nah, di dalam salah satu subtemanya itu juga ada digitalisasi, lalu digital marketing juga dan banyak lainnya ya. Makanya kita ambil yang UMKM itu karena itu sudah mencangkup semuanya gitu teman-teman. Oke, nah dalam karya ilmiah kita teman-teman, kita memilih Bapak Zainul Mutakin sebagai pembimbing kita. Karena selain Bapak juga mengajar ya di kelas kita di perencanaan bisnis. Dan alasan apa lagi sih menurut Kak Merlinda yang membuat kita memilih beliau? Beliau itu juga mengenali tren-tren UMKM di masa kini ya Kak. Tentunya juga di ekonomi kreatif itu seperti apa, perekonomian nasional itu seperti apa, impact-nya di negara kita, seperti itu. Jadi Bapak Zainul emang top. Nah, lalu kita kembali lagi ke UMKM. Nah, karena kita berdua asli Kediri ya, Kak Merlinda ini dari Kabupaten Kediri, Ngancar, dan aku dari Kediri, tapi Kediri kota, jauhnya ke Ngancar tuh lumayan jauh ya. Nah, kita akhirnya memutuskan mengambil produk UMKM unggulan nanas. Betul. Karena kalau di kota Kediri, karena kalau di kabupaten ya, Kabupaten Kediri itu sangat identik dengan nanas. Apalagi kalau aku lewat ya, mau ke rumah Kak Merlinda itu ada patung gede banget, itu patung nanas gitu. Nah, latar belakangnya itu emangnya apa sih yang membuat nanas ini kita ambil? Kita itu mau mencari jawaban ya Kak Amel, jawaban dari bagaimana sih UMKM nanas ini menjadi produk yang naik kelas, terus bisa bermanfaat bagi pekerja lokal juga.
bisa pemerataan ekonomi ataupun inklusivitas nasional, seperti betul. itu. Kan banyak ya pelaku-pelaku UMKM itu yang tidak memperhatikan inklusivitas, teman-teman. Nah, di dalam karya tulis ilmiah kita ini juga mengangkat inklusivitas karena kita juga peduli dengan kelompok-kelompok rentan ya. Seperti apa aja Kak Amel kelompok rentannya? Seperti usia lansia, lalu juga teman-teman yang mungkin belum lulus atau tamat sekolah itu bisa join di UMKM-nya Produk Nanas, dan juga teman-teman disabilitas. Oke, kemarin kan kita sebelum mencetuskan judul ini, kita kan juga melakukan penelitian ya. Iya. Jadi penelitian kita menggunakan metode pendekatan Pentahelix. Nah, untuk metode Pentahelix ini ada mencakup 5 Lima sektor, sektor. teman-teman. Yang pertama ada, pemerintah dan BUMDes. yang kedua, Yang kedua ada akademisi. betul. Yang ketiga itu ada industri. Lalu yang keempat itu ada media komunitas kreatif. Lalu juga ada Diskominfo. Itu semua kita ambil, kita kita gali informasinya gitu lewat wawancara-wawancara yang telah kita lakukan. Betul sekali. Kita wawancara kemarin itu di mana ya, Kak Merinda? Kita itu di Desa Ngancar, tapi tepatnya di Sugihwaras. Jadi kan di Desa Ngancar itu memang banyak sekali kecamatan ya Kak Amel. Apalagi juga mayoritas nih teman-teman. Jadi mata pencaharian mereka itu sebagai petani juga. Betul. Makanya kalau teman-teman mau wawancara di Ngancar tuh di desa yang mana ya, nggak usah khawatir karena semuanya di dalam desa itu benar-benar mata pencaharian sebagai petani dan nanas. pedagang juga Iya, ya. pedagang. Betul. Nah, saat kita ini cerita dikit ya teman-teman, saat kita wawancara itu alhamdulillah bapaknya asik banget ya, kita tanya-tanyain. Welcome. Bener. Nah, kita di situ tuh tanya-tanya tentang jenis-jenis nanas itu yang bagus seperti apa, Iya. tantangannya apa, lalu juga harapan-harapan dari pelaku UMKM-nya ini seperti apa, kayak gitu. Nah, dari wawancara itu kan banyak ya jenis nanas yang ditanam. Itu di daerah Ngancar itu kebanyakan kemarin apa, Kak? Yang pertama itu ada nanas PK1 varietas, yang kedua itu ada Queen, bukan Queen. ratu ya Kak ya. Kalau ada Queen ada King. Oke. Yang ketiga ada yang namanya Simplex. Simplex. Ya, jadi ketiganya itu sebenarnya bagus semua. Tapi kan memang di daerah Ngancar tuh kan deket Gunung Kelut ya. Jadi tanah vulkaniknya itu juga gembur, bagus banget untuk lebih manis di rasa buahnya sendiri. betul. Jadi walaupun misalnya nih Kak Amel, di daerah Sumatera kan juga ada nanas nih teman-teman, tapi tanah mereka itu beda. Beda. Seperti itu. Oke, kalau tanahnya di nanas kan seperti yang udah dijelasin sama Kak Merlinda ya, itu beda, lebih gembur, lebih lembab gitu ya, karena di bawah gunung langsung iya. juga. Beda dengan yang di Sumatera, mungkin tanahnya lebih kering atau seperti apa, kita juga mungkin belum meriset ya di sana. Tapi dari jenis nanas tersebut itu ada yang Simplex, ada yang Queen, ada yang Pasir Kelut 1, Iya. ada yang lokal juga. Dan itu dari buahnya itu ternyata durinya lebih sedikit ya Kak ya Sedikit. kemarin daripada buah nanas yang di luar Luar kota. kota. Gitu teman-teman. Ngomongin soal jenis nanas ini kan, mereka itu buah nanas itu nggak ada yang ngebuang, bisa dijadiin limbah semua. Namanya gitu zero waste. Keren banget sih itu bener-bener apa ya, sangat memanfaatkan semua dari Mahkota, buahnya sampai ke mahkota, buahnya. daun, bahkan kulitnya ya. Iya benar. Dan bahkan daunnya itu juga bisa teman-teman, ternyata beda ya kalau buah jeruk itu yang diambil kan terutama buahnya Iya. gitu. Kalau daunnya pasti udah dibuang, apalagi pohonnya kan nggak mungkin ya mau dijual, itu nggak mungkin kecuali bijinya. Tapi kalau di nanas semuanya bisa. Benar. Contohnya kalau serat nanas biasanya buat apa? Serat nanas itu biasanya kalau di Desa Bedali Kecamatan Ngancar ya, itu dijadikan kerajinan tas.
yang nantinya juga disalurkan ke UMKM Kabupaten Kediri juga teman-teman. Jadi di nanas itu memang benar-benar gak ada yang ngebuang Kak Amel. Terus juga dijadikan kemarin pakan peternak sapi ya. Daunnya yang itu Daunnya, digiling terus dijadiin pakannya sapi. Iya, sapi Seperti seperti itu. Lalu juga ini ya, dari situ sudah terlihat gitu loh produk-produk yang dihasilkan seperti tas, seperti dari buahnya juga bisa dijual, dari buahnya juga bisa diolah jadi apa? Biasanya sari nanas, terus- sirup. terus Jadi produk turunannya tuh banyak banget dan Banyak menghasilkan nilai tambah bagi petani juga. betul banget. Nah, di dalam produksi nanas tersebut itu juga kembali lagi ya ke kata inklusivitas. Iya, benar. Nah, kebanyakan ternyata setelah kita wawancara ya teman-teman, itu banyak banget pekerja-pekerja itu sudah berumur atau lansia begitu ya, dan banyak dari teman-teman muda juga yang ini ya belum tamat Tamat sekolah, sekolah. namun bisa ikut bekerja begitu loh, ikut dalam andil dalam perekonomian gitu mereka ya, gitu sih. Seperti pemuda, perempuan juga ya Kak Amel. Jangan Bener. lupa digandeng disabilitasnya juga. Bener banget. Kelompok Jadi rentan. kekurangan bukan menjadi Suatu halangan. betul sekali. Kita beri aplaus buat teman-teman disabilitas ya teman-teman. Kita kan udah bincang-bincang nih Kak Amel, apa aja sih manfaatnya, bagaimana sih zero waste-nya tadi yang bisa jadi pakan peternak, silase, ataupun limbah Dari- keserat juga. Iya, betul. Sekarang aku mau tanya nih, apa sih tantangan UMKM nanas di Kabupaten Kediri, tempatnya di Desa Ngancar? Oke, kalau ngomongin soal tantangan ya, kemarin dari wawancara kita tantangannya tuh ya lumayan banyak juga ya. Tapi karena kebanyakan kelompok rentan, ini juga ada tantangan di sektor teknologi, Benar. Kak Merlinda. Jadi mereka masih menggunakan metode manual untuk menginput nanas, ataupun belum ada digitalisasi di dalam pengolahan nanas tersebut gitu. Tapi selain teknologi ada juga tantangan modal, tantangan pemberdayaan, lalu juga apa ya Kak Merlinda? Aksesnya juga terbatas ya Kak Iya, ya? betul. Oh, apalagi juga ada beberapa tani yang nggak ikut ke kelompok tani juga. Betul. Ada yang nggak ikut ke koperasi tani juga. Mungkin dari perbedaan tujuan, cara mereka tanam, ataupun cara mereka menghasilkan keuntungan tersendiri, seperti itu. Oke, berarti ini juga ada kurangnya ya peran pemerintah. Iya benar, peran pemerintah. Ini buat Bapak Bupati mungkin bisa nih dikaji ulang ya untuk tantangan-tantangan atau masalah-masalah yang mungkin dihadapi ya oleh para petani gitu loh, agar bisa meningkatkan lebih luas gitu jangkauan dari produk nanas sendiri. Benar. Gitu. Lalu untuk menghadapi ini semua, kita juga perlu dong Kak, pilar-pilar apa saja sih yang bisa saling menguatkan nih dalam terintegrasinya pemberdayaan UMKM di Kabupaten Kediri. Nah, 5 pilar itu apa aja Kak Merlinda? Yang pertama, 5 pilar itu adalah kita harus itu tadi berkolaborasi dengan pemerintah dan BUMDes. Betul. Terkait legalitas perizinan, legalitas produk, usaha, inovasi mereka seperti apa. Yang kedua, kita juga harus memanfaatkan adanya digitalisasi. Bagaimana cara market mereka tuh sampai, misalnya nih, kita menggunakan e-commerce untuk produk UMKM kita. Jadi kita harus support para kelompok rentan ini. Mereka itu juga bisa bukan hanya sebagai penikmat aja ya, tapi juga sebagai penggerak untuk menghasilkan ekonomi di daerah masing-masing. Betul. Yang ketiga, Lalu ada media kreatif ya. Nah, Ya. di dalam media kreatif ini nih baru perannya pemuda itu dibutuhkan teman-teman di sini. Karena apa? Yang tahu media kreatif itu adalah generasi Z atau Gen Z zaman sekarang ya. Ini penting banget ya, karena peran Gen Z dalam memanfaatkan digital itu bisa menggandeng mungkin konten kreator agar
memperkenalkan nanas di daerah Kabupaten Kediri ini memiliki potensi besar gitu. Dari selebgram Kediri itu bisa digandeng dengan nanti adanya sebuah dari BUMDes ini juga bisa membuat ya suatu program yaitu desa wisata. Nanti di situ petik nanas, produksi nanas dan lain sebagainya teman-teman. Nah dari situ nanti perannya selebgram atau konten kreator dari Kabupaten Kediri ini bisa memperkenalkan di khalayak umum gitu. Oke. Lalu yang selanjutnya ada industri. Oke, Nah industri. kalau di industri ini adalah Lebih itu ya Kak, membuka jalan target pasok mereka ke ekspornya. betul, dan harapan kita di karya tulis ilmiah kita dulu itu adalah ekspor ke luar negeri. gitu sih. Fun fact-nya, dari petani aja mereka sampai impor pupuknya di Malaysia teman-teman, demi mendapatkan sebuah Hasil. produk dan hasil yang maksimal dan berkualitas gitu. Nah ini peran pemerintah juga harusnya ada ya di sini dengan memberi pelatihan, memberi Pemberdayaan. modal juga dari nggak perlu berupa uang ya Kak Melinda ya, dengan memberikan bantuan pupuk atau bantuan biji-biji nanas yang sangat berkualitas itu sudah membantu gitu. Oke, dan yang terakhir dari 5 pilar itu adalah akademisi. Peran akademisi itu sebagai Memberi riset, inovasi, terus juga pelatihan teknologi juga yang harus difokuskan dalam bagaimana sih kedepannya UMKM nanas ini bisa bersaing di pasar nasional juga, seperti itu Kak Amel. Lalu kita juga mempunyai rekomendasi ya, beberapa rekomendasi strategis nih untuk transformasi UMKM nanas mulai dari hulu sampai ke kebijakan mikro. Iya betul. Kebijakan mikro. Nah strategi-strategi kita itu berasal dari riset-riset ya yang telah kita lakukan. Lalu juga kita di sini memberi solusi juga untuk pelaku UMKM di Kabupaten Kediri. Oke, nah teman-teman strategi-strategi yang salah satu ya kita karena solusinya lumayan banyak. Kita spill 4 aja. Kita spill 4 aja. Yang pertama ada roadmap atau peta jalan. Nah, ini gimana sih roadmap itu maksudnya? Nah, di dalam roadmap ini kita itu membentuk sebuah jadwal atau mau dibawa kemana sih arahnya UMKM ini gitu, nanasnya inovasi produknya seperti apa, ditambah seperti apa, lalu mau diekspor kemana, lalu juga peta jalan jika ada sebuah tantangan itu bagaimana cara mencari solusinya begitu Kak Merlinda. Yang kedua adalah ini evaluasi terus menerus, apa sih kekurangan dari produk nanas ini sendiri, apa sih yang menjadi masalah yang membuat mungkin produk nanas ini kurang diminati atau sebagainya. Itu evaluasi sangat diperlukan gitu Kak Merlinda. Oke, yang ketiga itu ada digitalisasi inklusif terhadap UMKM. Betul. Jadi itu kayak gimana sih Kak Amel perannya? Perannya itu adalah kita bagaimana kelompok-kelompok rentan seperti pemuda, lansia itu harus diberikan pelatihan mengenai e-commerce itu seperti apa, kayak transaksi non tunai itu seperti apa pembayarannya, Betul. dan digital keuangan lainnya. Lebih tepatnya ke literasi di digitalnya kayak apa. Betul. Jadi hal ini juga bisa menyangkut seluruh masyarakat untuk bisa lebih mengetahui apa kekurangan mereka seperti itu di dalam menjalankan produk UMKM nanas ini. Betul. Karena literasi digital kan juga penting ya Penting banget. teman-teman. Bukan hanya literasi digital ya, Iya, yang penting itu literasi. benar. Yang keempat itu ada inovasi produk dan zero waste value chain. Yes, Artinya itu seperti apa? Itu seperti inovasi produk ekonomi yang berkelanjutan. Kalau kita kembali lagi ke zero waste, itu kan tadi kan buah nanas itu nggak ada yang dibuang. Jadi bagaimana sih cara mereka untuk terus mengolah seperti itu, seperti serat nanas dan lain hal sebagainya, sirup, keripik dan lainnya. Itu juga bisa meningkatkan nilai tambah ekonomi para petani. Karena kan biasanya petani kan cuma mengandalkan dari
hasil panen buahnya mereka aja gitu. Iya, Nah, dari seperti panennya itu. gitu. Nah, lalu ada nih, kan tadi udah disinggung ya sama Kak Melinda, digitalisasi itu penting teman-teman, penting ya. Karena branding suatu produk Kak. Iya, bener banget. Ketika produk kita dikenal, itu otomatis banyak juga konsumen-konsumen gitu loh yang membeli dari produk tersebut. Nah, ini kita kembali lagi ya ke pilar tadi. Kita perlu menggandeng pemerintah, dan yang kedua adalah selebgram atau konten kreator dari Kabupaten Kediri. Bukan hanya Kabupaten Kediri aja ya. Nanti kenapa sih harus digandeng dan sangat penting? Karena sekarang apa-apa serba viral. Nah, ketika produk nanti viral, akan banyak konsumen yang membeli. Begitu Kak Merlinda. Oke Kak Amel, jadi kesimpulan dari Karya kita ya. adalah kita mempunyai tekad untuk merangkul nih strategi kolaborasi terhadap multisektor untuk bisa mencapai pemerataan ekonomi berbasis inklusivitas nasional gitu. Seperti itu. Jadi dalam karya kita ini kita berharap juga bisa memberikan solusi-solusi kepada para petani dan pelaku UMKM produk nanas yang ada di Kabupaten Kediri. Nah, buat teman-teman juga nih ya, teman-teman juga bisa memulai membuat sebuah karya, teman-teman. Aktif, betul, aktif saat kalian semester 1 bahkan atau semester 2, 3, 4 Seterusnya. dan sampai semester 6 itu nanti akan kalian rasakan di semester 6, teman-teman. Kayak seperti membuat jurnal, lalu juga saat kita menyusun skripsi itu nanti kan ada bab 1, 2 dan sebagainya. Itu kalau kita sudah terbiasa, kita nanti akan tidak kesusahan saat itu karena kita sudah tahu awalnya seperti apa. Gitu ya Kak Melinda. Mungkin ada tambahan? Bener yang dikatakan Kak Amel ya, jadi biar kalian nanti itu nggak kaget, aduh kayak gimana sih, perlu bagian menyusun mungkin daftar pustaka dan hal lain sebagainya, atau rekomendasi jurnal-jurnal tuh lainnya dari Google Scholar itu apa aja, masih banyak aplikasi lainnya yang bisa merekomendasikan teman-teman jurnal seperti apa, seperti itu. Kita jadi tahu Mendeley ya. Dari pembuatan ini kita masih semester 2 udah tahu Mendeley itu seperti apa gitu. Nah, oke teman-teman, pesan dari aku jangan jadi mahasiswa kupu-kupu teman-teman, karena itu bisa merugikan diri sendiri ya. Kita tuh kuliah 4 tahun sampai jangan sampai ya lebih dari 4 tahun gitu, biar banyak ilmu yang bisa kita dapat teman-teman dan nggak sia-sia gitu sih Kak Merlinda. Ada tambahan Kak? Oke, kalau dari aku juga manfaatnya banyak banget ya Kak Amel. Juga nanti biar nggak kaget juga waktu menyusun jurnal kayak gimana, karya tulis ilmiah kayak gimana, skripsi kayak gimana. Karena kan skripsi kan juga butuh Mendeley ya Kak, seperti itu. Jadi kalau teman-teman memang belum ada niatan ikut-ikut lomba, mending dicoba sekarang aja. Terus kapan lagi gitu? Iya, kapan lagi? Kan kalau kita nggak mencoba juga kita nggak tahu. Nggak tahu gimana ke depannya. Nah, mungkin teman-teman itu dia percakapan kita tentang UMKM dan karya yang sudah kita buat gitu ya. Mungkin dari Kak Merlinda ada kata-kata terakhir buat teman-teman? Oke teman-teman, sekian ya Kak Amel. Bincang-bincang kali ini. Kalau ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.